Mailmates pada Microsoft Word Bunda_A2KH channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan fasilitas mailing pada Microsoft Word untuk membuat mail merge atau surat bersambung. Pembuatan mail merge merupakan salah satu bentuk integrasi antar aplikasi perkantoran. Dalam hal ini, yang akan kita praktekkan adalah integrasi antar aplikasi Microsoft Word dengan aplikasi Microsoft Excel. Untuk membuat mail merge, ada dua hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah sumber data, yang kedua adalah dokumen induk. Pada kesempatan kali ini, sumber data yang akan kita gunakan adalah daftar nama yang sudah ada pada Microsoft Excel. Tampilan sumber data di lembar kerja Excel yang sedang dibuka, sudah terdapat 5 buah data yang sudah diketik sebelumnya. Namun untuk kolom nomor urut belum dilakukan penginputan, kita lakukan input untuk nomor urut. Kita ketik angka 1, kemudian 2. Untuk melanjutkan, kita tidak perlu mengetikkan angka 3 sampai 5. Kita tinggal blok baris pertama untuk nomor 1 dan nomor 2. Bawa kursor ke posisi sudut kanan dari area yang diblok sehingga membentuk tanda tambah berwarna hitam. Kemudian tekan klik kiri pada mouse, tahan, geser ke bawah sampai membentuk atau posisi angka yang diinginkan. Dalam hal ini, kita mau sampai nomor urut 5. Jika sudah sesuai, maka lepas klik kirinya, tampilan pada layar monitor menunjukkan bahwa nomor urut 1 sampai 5 sudah tampil pada lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya, kita akan melakukan sedikit editing terhadap tabel yang ada. Kita mau melakukan pengaturan terhadap tata letak untuk nama karyawan. Judul dari kolomnya tidak terlihat seluruhnya, nama karyawan, namun yang tampil hanya nama saja, nama karya terpotong, sebab pada kolom C ada data yang lain. Untuk menampilkan semua data pada sel B1, kita bisa gunakan fasilitas wrap text pada group alignment di menu home. Kita klik di sini. Maka tampilan pada layar monitor akan menampilkan seperti berikut. Selanjutnya kita lakukan perataan yang lain. Kita blok kolom A sampai kolom C. Perhatikan, ketika kita mau melakukan blok pada beberapa sel, maka tampilan kursor atau pointer pada lembar kerja Microsoft Excel harus membentuk tanda tambah berwarna putih.
Kemudian tekan klik kiri pada mouse, tahan, drag ke area yang mau kita blok. Kemudian lepaskan jika seluruh area sudah ditandai. Lakukan pengaturan. Dalam hal ini, kita mau melakukan pengaturan perataan teks atau alignment. Kita klik perataan secara horizontal. Dan lakukan juga perataan secara vertikal. Tampilannya, nah ini. Selanjutnya, untuk nomor urut, kita blok, kemudian kita lakukan perataan secara horizontal. Usia, pendidikan, alamat, kita buat perataan secara horizontal, rata tengah. Untuk nama karyawan, kita blok, kemudian kita berikan penambahan indent dengan satu kali klik. Increase indent. Begitu juga untuk kolom bagian. Oke, untuk tata letak sudah sedikit lebih rapi. Selanjutnya kita tinggal menambahkan bingkai atau border pada tabel yang ada. Tentunya yang harus dilakukan pertama adalah memblok atau menandai seluruh area tabel. Perhatikan bentuk kursor membentuk tambah berwarna putih. Klik kiri pada mouse, geser ke area seluruh tabel. Kemudian lepas klik kirinya. Pada grup font, di menu Home, kita bisa klik tanda panah ke bawah pada bottom border. Akan muncul pull down menu. Silahkan pilih All Border. Maka sekarang tampilan tabel yang tertera pada lembar kerja sudah memiliki bingkai. Baiklah, untuk sumber data kita sudah lakukan editing, kemudian kita simpan sumber datanya dan kita tutup. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan dalam pembuatan mail merge, setelah kita memiliki sumber data pada aplikasi Microsoft Excel, kita harus membuat dokumen induknya. Dokumen induk ini adalah format yang akan dijadikan tempat untuk meletakkan masing-masing field pada sumber data yang sudah kita buat sebelumnya. Baiklah, kita buat form biodata karyawan. Untuk pembuatan form biodata karyawan, kita akan menggunakan fasilitas pengaturan tab supaya tampilan form biodatanya lebih rapi. Untuk judul, kita gunakan rata tengah atau center. Untuk baris pertama, nomor urut, kita buat supaya lebih menjorok ke dalam agar seimbang dengan judul yang di bagian atas. Kita bisa gunakan
left indent untuk menggeser posisi nomor urutnya lebih ke tengah. Oke, kemudian kita mau atur kembali, cukup klik pada area ruler line, klik kiri sekali, akan muncul tampilan seperti membentuk sudut siku-siku. Kalau disorot tampilannya muncul notifikasi left tab. Jika kita tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan lompat ke posisi yang sudah kita tentukan tadi. Tambahkan titik 2. Kemudian kita atur lagi untuk tab stop position selanjutnya di posisi 3 inci. Jika kita tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan lompat ke posisi yang sudah kita tentukan tadi. Oke, selanjutnya kita enter untuk melakukan input data selanjutnya. Pada baris kedua, kita tidak perlu melakukan atau menambahkan pengaturan tab stop position lagi, dikarenakan perintah dari baris pertama sudah ikut pada baris kedua. Tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan pindah sesuai dengan posisi pengaturan tab stop position yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lakukan hingga seluruh form yang akan diinputkan selesai. Oke, untuk form biodata karyawan sudah selesai kita buat. Form ini yang akan kita jadikan sebagai dokumen induk pada pembuatan mail merge atau surat gabung. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyimpan file dokumen induk ini. Save. Kemudian letakkan file pada posisi yang kita inginkan. Bunda buat nama filenya biodata karyawan UKBM. Pada Bunda letakkan di folder bahan. Perhatikan pada title bar-nya Microsoft Word di bagian atas. Nama filenya sudah tertera di sana. Baiklah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mulai membuat mail merge. Hal pertama yang dilakukan, klik menu mailing pada menu bar. Klik Start Mail Merge. Pilih Letters. Selanjutnya pilih Select Recipients.
Pada tanda panah ke bawah, klik, ada 3 tawaran untuk memilih sumber data yang mau kita gunakan. Yang pertama, type new list. Artinya membuat sumber data yang baru. Yang kedua, use an existing list. Maksudnya adalah menggunakan daftar yang sudah ada. Dan tawaran yang terakhir adalah milih dari kontak yang ada di Microsoft Outlook jika kita memiliki. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan pilihan yang kedua, yaitu use an existing list. Karena kita sudah memiliki sumber data yang sebelumnya sudah kita buat pada aplikasi Microsoft Excel. Klik pada use an existing list. Pada kotak dialog yang muncul, Anda diminta untuk memilih file sumber datanya. Nah, ini file sumber data yang sudah kita editing tadi. Kemudian kita klik open. Sumber data yang kita gunakan berada di aplikasi Microsoft Excel. Nah, pada aplikasi Microsoft Excel di tempat sumber data yang Bunda buat, ada 3 sheet yang aktif. Kamu harus memilih di sheet mana sumber data itu terletak. Sheet 1, 2, atau 3. Pada kesempatan kali ini, sumber data yang kita lakukan editing tadi terletak pada sheet 1. Sheet 1 sudah aktif, klik OK. Perhatikan beberapa ikon jadi aktif setelah kita memilih sumber datanya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan masing-masing field pada sumber data ke dalam dokumen induk yang sedang dibuka. Untuk nomor urut, kita akan masukkan nomor urut di sana. Dari mana? Klik icon Insert Merge Field. Klik tanda panah ke bawah. Pilih nomor urut. Pindah ke baris nama. Tekan tombol tab sekali supaya sejajar dengan yang di atas. Tekan tanda panah ke bawah di icon Insert Merge Field. Pilih nama karyawan. Selanjutnya, pada usia, pendidikan, alamat, dan yang terakhir, bagian. Masing-masing field pada sumber data sudah kita letakkan di dokumen induk. Kita bisa melihat penggabungan dari dokumen induk yang kita punya dengan
sumber data sebelumnya. Caranya adalah dengan klik icon preview result. Klik di sini, maka tampilan yang muncul adalah seperti yang tertera di layar. Biodata karyawan. Nomor urut 1. Nama Arya. Usia, pendidikan, alamat, bagian. Untuk sumber data yang pertama. Dalam mail merge, masing-masing sumber data dinamai dengan record. Karena tadi yang kita buat ada 5 nama, berarti ada 5 record yang bisa kita tampilkan. Untuk menampilkan record yang lain, Anda bisa klik pada bagian atas, next record. Untuk selanjutnya, ini untuk record kedua. Atau preview results record untuk melihat record sebelumnya. Atau Anda bisa langsung ketikkan di sini untuk langsung melihat record keberapa yang mau Anda lihat. Misalkan Anda mau langsung lihat record kelima. Ketik angka 5, kemudian enter. Maka kita tidak melewati 3 dan 4, langsung tampilan yang muncul pada lembar kerja Microsoft Word adalah tampilan record kelima. Sekarang kita klik kembali icon preview result supaya kembali ke tampilan dokumen induk. Untuk menampilkan penggabungan dengan cara yang berbeda, Anda bisa lihat melalui icon finish and merge. Klik tanda panah ke bawah. Ada 3 tawaran yang diberikan. Yang pertama, edit individual dokumen. Pada pilihan ini, hasil penggabungan dari dokumen induk dan sumber data akan diletakkan di dokumen baru. Print dokumen, hasil penggabungan antara dokumen induk dan sumber data akan tampil pada saat proses pencetakan dokumen. Send email message, penggabungan antara dokumen induk dan sumber data akan terjadi ketika proses pengiriman email dilakukan. Baiklah, kita akan coba gunakan edit individual dokumen. Klik, akan muncul tawaran untuk penggabungannya. Apakah semua record mau digabungkan untuk all? Atau hanya record tertentu untuk current record? Atau untuk record berapa sampai record berapa? Sebagai contoh, kita mau menampilkan record 1 sampai record 3 saja. Klik form di sini. 1, 3. Oke. Lihat pada bagian atas, hasil penggabungan dokumen induk dan sumber data tergabungkan di lembar kerja baru pada Microsoft Word. Nama lembar kerjanya tertera di sana letters 1. Karena awal melakukan penggabungan. Tadi kita menggabungkan
record 1 sampai record 3. Berarti ada 3 halaman yang akan muncul. Ini record 1, kita scroll ke bawah kursornya. Ini untuk record 2. Dan ini record 3. Tidak ada yang lain. Karena kita hanya gabungkan record 1 sampai 3. Jika hasil penggabungan ini mau kita simpan, maka proses menyimpannya sama caranya dengan bagaimana kita menyimpan pada aplikasi Microsoft Word. File, save. Kita buat namanya, misalkan gabung 1. Gabung 1. Kemudian kita letakkan foldernya di mana mau diletakkan. Gabung 1. Save. Lihat di bagian atas, nama filenya sudah berubah menjadi gabung 1. Sekarang kita tutup. File dokumen induk masih tetap terbuka. Kita coba lakukan kembali untuk menggabungkan semua record. Edit individual dokumen. Kita pilih all. Oke. Perhatikan di bagian atas. Tertera letters 2. Kenapa? Karena kita sudah 2 kali melakukan penggabungan. 1, record 2, 3, 4, dan 5. Karena apa? Karena tadi kita memilih all, artinya semua record akan ditampilkan pada file gabungannya. Oke, kita simpan kembali. File save. Kita beri namanya gabung 2. Kita letakkan pada posisi folder bahan gabung 2, save. Sekarang file gabung 2 kita tutup. Nah, bagaimana jika suatu saat kita mau menambahkan nama karyawan lagi, 1 atau 2. Caranya adalah klik Edit Recipients, kita pilih nama file sumber datanya, klik sumber data Mailmerge, kemudian pilih Edit. Ini daftar sumber data yang ada, kita masuk ke record yang kelima, klik di sana, kemudian New Entry, kita tambahkan 1 karyawan lagi, nomor 6, namanya Hadi, (35 tahun), S2, Medan, bagian administrasi. Jika mau menambahkan karyawan lagi, kita tinggal klik New Entry. Namun saat ini hanya 1 karyawan, kita tambahkan, klik OK.
Apakah kita mau menyimpan penambahan yang dilakukan? Tentunya kita pilih yes. Kemudian oke. Sekarang kita lihat penggabungan langsung pada dokumen induk yang sedang terbuka. Klik. Nomor urut 5, Frankie. Kita tambahkan di sini. Next record. Nomor urut 6, Hadi. Input record terakhir yang kita masukkan. Oke. Bunda rasa untuk pembuatan surat berantai sudah cukup. Silahkan coba. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan fasilitas mail merge Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan bagaimana menggunakan fasilitas mailing pada Microsoft Word untuk membuat mail merge atau surat bersambung. Pembuatan mail merge merupakan salah satu bentuk integrasi antar aplikasi perkantoran. Dalam hal ini, yang akan kita praktekkan adalah integrasi antar aplikasi Microsoft Word dengan aplikasi Microsoft Excel. Untuk membuat mail merge, ada dua hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah sumber data, yang kedua adalah dokumen induk. Pada kesempatan kali ini, sumber data yang akan kita gunakan adalah daftar nama yang sudah ada pada Microsoft Excel. Pada tampilan di layar monitor, terdapat 5 data yang akan dijadikan sumber data pada mail merge. Untuk merapikan tampilan data yang ada pada Microsoft Excel yang sedang dibuka, kita sedikit lakukan perbaikan. Yang pertama, melakukan perataan. Pada tampilan sumber data yang sudah dibuat pada Microsoft Excel, sedikit Bunda jelaskan bahwa untuk nomor 1 sampai 5 pada tampilan sumber data di lembar kerja Excel yang sedang dibuka, sudah terdapat 5 buah data yang sudah diketik sebelumnya. Namun untuk kolom nomor urut
belum dilakukan penginputan, kita lakukan input untuk nomor urut. Kita ketik angka 1, kemudian 2. Untuk melanjutkan, kita tidak perlu mengetikkan angka 3 sampai 5. Kita tinggal blok baris pertama untuk nomor 1 dan nomor 2. Bawa kursor ke posisi sudut kanan dari area yang diblok sehingga membentuk tanda tambah berwarna hitam. Kemudian tekan klik kiri pada mouse, tahan, geser ke bawah sampai membentuk atau posisi angka yang diinginkan. Dalam hal ini, kita mau sampai nomor urut 5. Jika sudah sesuai, maka lepas klik kirinya, tampilan pada layar monitor menunjukkan bahwa nomor urut 1 sampai 5 sudah tampil pada lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya, kita akan melakukan sedikit editing terhadap tabel yang ada. Kita mau melakukan pengaturan terhadap tata letak. Untuk nama karyawan, judul dari kolomnya tidak terlihat seluruhnya, nama karyawan, namun yang tampil hanya nama saja, nama karya terpotong, sebab pada kolom C ada data yang lain. Untuk menampilkan semua data pada sel B1, kita bisa gunakan fasilitas wrap text pada group alignment di menu home. Kita klik di sini. Maka tampilan pada layar monitor akan menampilkan seperti berikut. Selanjutnya kita lakukan perataan yang lain. Kita blok kolom A sampai kolom C. Perhatikan, ketika kita mau melakukan blok pada beberapa sel, maka tampilan kursor atau pointer pada lembar kerja Microsoft Excel harus membentuk tanda tambah berwarna putih. Kemudian tekan klik kiri pada mouse, tahan, drag ke area yang mau kita blok. Kemudian lepaskan jika seluruh area sudah ditandai. Lakukan pengaturan. Dalam hal ini, kita mau melakukan pengaturan perataan teks atau alignment. Kita klik perataan secara horizontal. Dan lakukan juga perataan secara vertikal. Tampilannya, nah ini. Selanjutnya, untuk nomor urut, kita blok, kemudian kita lakukan perataan secara horizontal. Usia, pendidikan, alamat, kita buat perataan secara horizontal, rata tengah. Untuk nama karyawan, kita blok,
Kemudian kita berikan penambahan indent dengan 1 kali klik. Increase indent. Begitu juga untuk kolom bagian. Oke, untuk tata letak sudah sedikit lebih rapi. Selanjutnya kita tinggal menambahkan bingkai atau border pada tabel yang ada. Tentunya yang harus dilakukan pertama adalah memblok atau menandai seluruh area tabel. Perhatikan bentuk kursor membentuk tambah berwarna putih. Klik kiri pada mouse, geser ke area seluruh tabel. Kemudian lepas klik kirinya. Pada grup font, di menu Home, kita bisa klik tanda panah ke bawah pada bottom border. Akan muncul pull-down menu. Silahkan pilih All Border. Maka sekarang tampilan tabel yang tertera pada lembar kerja sudah memiliki bingkai. Baiklah, untuk sumber data kita sudah lakukan editing, kemudian kita simpan sumber datanya dan kita tutup. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat dokumen induknya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan dalam pembuatan mail merge, setelah kita memiliki sumber data pada aplikasi Microsoft Excel, kita harus membuat dokumen induknya. Dokumen induk ini adalah format yang akan dijadikan tempat untuk meletakkan masing-masing field pada sumber data yang sudah kita buat sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, sumber data yang mau kita buat adalah form biodata karyawan. Pada kesempatan yang lain, mungkin Anda bisa membuat form sertifikat atau surat resmi lainnya. Baiklah, kita buat form biodata karyawan.
Untuk pembuatan form biodata karyawan, sedikit ada tambahan editing. Untuk pembuatan form biodata karyawan, kita akan menggunakan fasilitas pengaturan tab supaya tampilan form biodatanya lebih rapi. Untuk judul, kita gunakan rata tengah atau center. Untuk baris pertama, nomor urut, kita buat supaya lebih menjorok ke dalam agar seimbang dengan judul yang di bagian atas. Kita bisa gunakan left indent untuk menggeser posisi nomor urutnya lebih ke tengah. Oke. Kemudian kita mau atur kembali. Cukup klik pada area ruler line. Klik kiri sekali. Akan muncul tampilan seperti membentuk sudut siku-siku. Kalau disorot tampilannya muncul notifikasi left tab. Jika kita tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan lompat ke posisi yang sudah kita tentukan tadi. Tambahkan titik 2. Kemudian kita atur lagi untuk tab stop position selanjutnya di posisi 3 inci. Jika kita tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan lompat ke posisi yang sudah kita tentukan tadi. Oke. Selanjutnya kita enter untuk melakukan input data selanjutnya. Pada baris kedua, kita tidak perlu melakukan atau menambahkan pengaturan tab stop position lagi, dikarenakan perintah dari baris pertama sudah ikut pada baris kedua. Tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan pindah sesuai dengan posisi pengaturan tab stop position yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lakukan hingga seluruh form yang akan diinputkan selesai. Oke, untuk form biodata karyawan sudah selesai kita buat. Form ini yang akan kita jadikan sebagai dokumen induk pada pembuatan mail merge atau surat gabung. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memulai pembuatan mail merge. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyimpan file dokumen induk ini. Save.
Kemudian letakkan file pada posisi yang kita inginkan. Bunda buat nama filenya biodata karyawan UKBM. Bunda letakkan di folder bahan. Perhatikan pada title bar-nya Microsoft Word di bagian atas. Nama filenya sudah tertera di sana. Baiklah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mulai membuat mail merge. Hal pertama yang dilakukan, klik menu mailing pada menu bar. Klik Start Mail Merge. Pilih Letters. Selanjutnya, pilih Select Recipients. Pada tanda panah ke bawah, klik ada 3 tawaran untuk memilih sumber data yang mau kita gunakan. Select recipient maksudnya kita memilih sumber datanya. Yang pertama, type new list. Artinya membuat sumber data yang baru. Yang kedua, use an existing list. Maksudnya adalah menggunakan daftar yang sudah ada. Dan tawaran yang terakhir adalah milih dari kontak yang ada di Microsoft Outlook jika kita memiliki. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan pilihan yang kedua, yaitu use an existing list. Karena kita sudah memiliki sumber data yang sebelumnya sudah kita buat pada aplikasi Microsoft Excel. Klik pada Use an Existing List. Pada kotak dialog yang muncul, Anda diminta untuk memilih file sumber datanya. Nah, ini file sumber data yang sudah kita editing tadi. Kemudian kita klik Open. Sumber data yang kita gunakan berada di aplikasi Microsoft Excel. Nah, pada aplikasi Microsoft Excel di tempat sumber data yang Bunda buat, ada 3 sheet yang aktif. Kamu harus memilih di sheet mana sumber data itu terletak. Sheet 1, 2, atau 3. Pada kesempatan kali ini, sumber data yang kita lakukan editing tadi terletak pada sheet 1.
Sheet 1 sudah aktif, klik OK. Perhatikan beberapa ikon jadi aktif setelah kita memilih sumber datanya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan masing-masing field pada sumber data ke dalam dokumen induk yang sedang dibuka. Untuk nomor urut, kita akan masukkan nomor urut di sana. Dari mana? Klik icon Insert Merge Field. Klik tanda panah ke bawah, pilih nomor urut. Pindah ke baris nama. Tekan tombol tab sekali supaya sejajar dengan yang di atas. Tekan tanda panah ke bawah di icon Insert Merge Field. Pilih nama karyawan. Selanjutnya, pada usia, pendidikan, alamat, dan yang terakhir, bagian. Masing-masing field pada sumber data sudah kita letakkan di dokumen induk. Sekarang, kita bisa melihat penggabungan dari dokumen induk yang kita punya dengan sumber data sebelumnya. Caranya adalah dengan klik icon Preview Result. Klik di sini, maka tampilan yang muncul adalah seperti yang tertera di layar. Biodata karyawan. Nomor urut 1. Nama Arya. Usia, pendidikan, alamat, bagian. Untuk sumber data yang pertama. Dalam mail merge, masing-masing sumber data dinamai dengan record. Karena tadi yang kita buat ada 5 nama, berarti ada 5 record yang bisa kita tampilkan. Untuk menampilkan record yang lain, Anda bisa klik pada bagian atas, next record. Untuk selanjutnya, ini untuk record kedua. Atau preview results record untuk melihat record sebelumnya. Atau Anda bisa langsung ketikkan di sini untuk langsung melihat record keberapa yang mau Anda lihat. Misalkan Anda mau langsung lihat record kelima. Ketik angka 5, kemudian enter. Maka kita tidak melewati 3 dan 4, langsung tampilan yang muncul pada lembar kerja Microsoft Word adalah tampilan record kelima. Sekarang kita klik kembali icon Preview Result supaya kembali ke tampilan dokumen induk yang asli.
menampilkan penggabungan dengan cara yang berbeda. Anda bisa lihat melalui ikon Finish and Merge. Klik tanda panah ke bawah. Ada 3 tawaran yang diberikan. Yang pertama, edit individual dokumen. Pada pilihan ini, hasil penggabungan dari dokumen induk dan sumber data akan diletakkan di dokumen baru. Print dokumen, hasil penggabungan antara dokumen induk dan sumber data akan tampil pada saat proses pencetakan dokumen. Send email message, penggabungan antara dokumen induk dan sumber data akan terjadi ketika proses pengiriman email dilakukan. Baiklah, kita akan coba gunakan edit individual dokumen. Klik. Akan muncul tawaran untuk penggabungannya. Apakah semua record mau digabungkan untuk all, atau hanya record tertentu untuk current record, atau untuk record berapa sampai record berapa. Sebagai contoh, kita mau menampilkan record 1 sampai record 3 saja. Klik font di sini. 1, 3. Oke. Lihat pada bagian atas hasil penggabungan dokumen induk dan sumber data tergabungkan di lembar kerja baru pada Microsoft Word. Nama lembar kerjanya tertera di sana Letters 1. Karena awal melakukan penggabungan. Tadi kita menggabungkan record 1 sampai record 3. Berarti ada 3 halaman yang akan muncul. Ini record 1, kita scroll ke bawah kursornya. Ini untuk record 2. Dan ini record 3. Tidak ada yang lain. Karena kita hanya gabungkan record 1 sampai 3. Oke, kita kembali ke jika hasil penggabungan ini mau kita simpan, maka proses menyimpannya sama caranya dengan bagaimana kita menyimpan pada aplikasi Microsoft Word. File, save. Kita buat namanya, misalkan gabung 1. Gabung 1. Kemudian kita letakkan foldernya di mana mau diletakkan. Gabung 1, save. Lihat di bagian atas, nama filenya sudah berubah menjadi gabung 1. Sekarang kita tutup. File dokumen induk masih tetap terbuka.
kita coba lakukan kembali untuk menggabungkan semua record. Edit individual document. Kita pilih all. Oke. Perhatikan di bagian atas. Tertera letters to. Kenapa? Karena kita sudah 2 kali melakukan penggabungan. 1, record 2, 3, 4, dan 5. Karena apa? Karena tadi kita memilih all, artinya semua record akan ditampilkan pada file gabungannya. Oke, kita simpan kembali. File save. Kita beri namanya gabung 2. Kita letakkan pada posisi folder bahan gabung 2, save. Sekarang file gabung 2 kita tutup. Nah, bagaimana jika suatu saat kita mau menambahkan nama karyawan lagi, 1 atau 2? Caranya adalah klik Edit Recipients. Kita pilih nama file sumber datanya. Klik sumber data mail merge. Kemudian pilih edit. Ini daftar sumber data yang ada. Kita masuk ke record yang kelima, klik di sana. Kemudian new entry. Kita tambahkan 1 karyawan lagi. Nomor 6. Namanya Hadi. (35 tahun). S2. Medan. Bagian administrasi. Jika mau menambahkan karyawan lagi, kita tinggal klik new entry. Namun saat ini hanya 1 karyawan kita tambahkan, klik OK. Apakah kita mau menyimpan penambahan yang dilakukan? Tentunya kita pilih yes. Kemudian OK. Sekarang kita lihat penggabungan langsung pada dokumen induk yang sedang terbuka. Klik nomor urut 5, Frankie. Kita tambahkan di sini next record. Nomor urut 6, Hadi. Input record terakhir yang kita masukkan. Oke. Bunda rasa untuk pembuatan surat berantai sudah cukup. Silahkan coba. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.